Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi-materi yang telah kami pelajari selama perkuliahan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di semester 2 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raif Syarman Fawibowo. Saya Alena Bila Zahra. Saya Desya Ramadhani. Oke, kalau gitu langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Baik, kita mulai ke materi pertama, yaitu trial and error. Trial and error adalah cara belajar yang menggunakan praktik langsung dan mencoba berbagai cara hingga menemukan yang paling tepat. Metode ini berfokus pada proses untuk mencoba dan memperbaiki kesalahan sampai menemukan solusi yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, metode trial and error ini sering digunakan untuk belajar keterampilan yang baru. Dengan terus mencoba dan memperbaiki kesalahan, seseorang akan semakin mahir dalam hal yang sudah dipelajarinya. Beberapa karakteristik dari metode ini diantaranya adalah dia mencoba berdasarkan dugaan atau spekulasi. Kemudian dia berani untuk menghadapi resiko atau membuat kesalahan. Dan ini juga merupakan pendekatan yang sederhana sebelum adanya metode ilmiah. Kelebihan dan kekurangan trial and error. Pertama, kelebihannya itu dia bisa belajar secara langsung dari pengalaman. Kemudian dia bisa melatih kemandirian, belajar dari kesalahan, menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, dan meningkatkan keterampilan serta ketakasa. Kekurangannya, metode ini memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena harus mengulang-ulang terus. Selanjutnya adalah empirisme. Jadi empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Empirisme memiliki gagasan bahwa ada pengetahuan bawaan atau ide-ide yang sudah ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Empirisme berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong yang kemudian diisi oleh berbagai pengalaman sepanjang hidupnya. Ciri-ciri empirisme diantara lain pendekatannya melalui pengamatan, melalui indera gitu, dan dia menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian seperti melakukan wawancara atau kuesioner, serta menggunakan analisis kuantitatif atau bahkan keduanya. Dan terakhir dia bebas dari penilaian pribadi dari peneliti. Salah satu contoh dari empirisme itu kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena punya pengalaman dengan melihat cara berjalan kura-kura itu yang lambat. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah adalah serangkaian prinsip dan prosedur sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan. Metode ini merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan objektif untuk memahami fenomena alam atau sosial melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Tujuan metode ilmiah ini adalah memperoleh pengetahuan baru. Metode ilmiah memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki dan menemukan pengetahuan baru tentang dunia yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, menguji hipotesis. Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis atau dugaan sementara memulai eksperimen dan pengamatan. Yang ketiga adalah mengembangkan teori. Melalui pengujian berulang kali dan dukungan bukti yang kuat, metode ilmiah ini membantu mengembangkan teori-teori yang menjelaskan fenomena alam atau sosial. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah observasi, mengamati fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Yang kedua, merumuskan masalah, mengidentifikasikan dan merumuskan pertanyaan peneliti yang jelas dan spesifik. Yang ketiga adalah hipotesis, membuat dugaan sementara atau penjelasan yang masuk akal tentang fenomena yang diamati. Yang keempat adalah eksperimen, merancang dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima adalah analisis data, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil eksperimen. Yang selanjutnya adalah karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah objektif, berdasarkan fakta dan bukti, bukan opini atau keyakinan pribadi.
Yang kedua, sistematis, mengikuti prosedur yang terstruktur dan terencana. Yang ketiga adalah empiris, berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi. Yang keempat adalah menggunakan data kuantitatif yang dapat diukur. Selanjutnya dapat diuji hipotesis, dapat diuji melalui eksperimen atau pengamatan. Yang terakhir adalah terbuka. Hasil penelitian dapat diakses dan diuji oleh ilmuwan lain. Materi selanjutnya adalah rasionalisme. Istilah rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal. Dalam artian ini, rasionalisme adalah ajaran filsafat yang berpendapat bahwa akal atau rasionalitas adalah alat terpenting untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Yang terakhir adalah kritik terhadap rasionalisme. Rasionalisme memiliki keterbatasan dalam berbentuk suatu pengetahuan. Prinsip keindahan, kebenaran, dan keadilan yang menjadi landasan rasionalisme memiliki sifat mutlak bagi setiap individu manusia, tetapi memiliki tingkat penilaian yang berbeda-beda oleh individu tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah metode berpikir menggunakan mitos. Jadi apa itu mitos? Mitos adalah cerita tradisional yang dianggap benar-benar terjadi dan mengandung penafsiran tentang alam semesta, manusia, dan bangsa. Mitos adalah kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya metode berpikir menggunakan mitos ini dilakukan oleh masyarakat tradisional. Mitos memiliki beberapa fungsi menurut Joseph Campbell. Yang pertama ada mistis, berarti kesadaran akan misteri alam. Terus kosmologis, yang berarti menjelaskan dunia. Sosiologis, berarti mengatur masyarakat. Dan terakhir pedagogis, yang berarti membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh mitos, kita pernah mendengar pernyataan seperti anak kecil jangan keluar sehabis maghrib ya, nanti dijual kue gombel. Terus ada pernyataan seperti jangan buang nasi, nanti nasinya nangis. Itu sebenarnya hanya pernyataan-pernyataan yang dibuat, artinya itu bukan secara literal. Bukan berarti jika kita membuang nasi, nasinya nanti akan nangis. Itu hanya sebuah pernyataan untuk kita supaya jangan membuang nasi. Lalu bagaimana cara memperoleh pengetahuan melalui mitos? Masyarakat apa memperoleh atau menjelaskan pengetahuan yang mereka dapatkan dengan mitos-mitos yang berkembang di kebudayaan tempat mereka tinggal. Pengetahuan itu mereka dapatkan dari cara mereka memahami atau melihat alam, masyarakat, dan lainnya. Menjelajahi hubungan. Mitos seringkali bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan, alam, dan manusia. Misalnya, mitos tentang gerhana matahari menjelaskan fenomena astronomi dengan cara yang unik sebelum ada penjelasan ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang ruang lingkup ilmu alam. Dalam ilmu alam memiliki dua komponen. Yang pertama ada body of knowledge atau product science. Lalu yang kedua ada the scientific method atau proses sains. Body of knowledge artinya berbagai penemuan dalam sains seperti hukum dan teori dalam bidang biologi, fisika, dan kimia. Untuk the scientific method atau proses sains itu artinya cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk menemukan produk sains atau menjawab suatu rumusan masalah. Lalu di dalam ilmu alam itu ada membahas tentang metode sains. Apa itu metode sains? Metode sains berarti langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menyelesaikan permasalahan, dan menemukan konsep atau prinsip secara terstruktur. Tahapan metode sains. Metode sains selalu dimulai dari pertanyaan dan diakhiri dengan kesimpulan. Tahapan metode sains bisa dibagi menjadi observasi, menyatakan masalah, membuat formula hipotesis, membuat desain eksperimen, mengumpulkan data, analisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Oke, materi terakhir kita akan membahas tentang biosfer dan kehidupan. Sekarang kita akan membahas tentang bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi apa itu biosfer? Singkatnya, biosfer itu berarti bagian-bagian bumi, tempat di mana kehidupan berada. Komponen biosfer bisa dibagi menjadi 3. Pertama, atmosfer atau udara. Yang kedua, hidrosfer atau perairan. Yang ketiga, litosfer atau daratan. Karakteristik makhluk hidup yang beragam di bumi memerlukan tempat hidup yang spesifik untuk mendukung kehidupannya. Nah, hal ini disebut dengan bioma. Jadi
Apa itu bioma? Singkatnya, bioma bisa dibilang wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama.